Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Kalau di Bandung mah AA ya, bukan Mas ya. Kang boleh. Oh, Kang ya, bener Kang ya. Ibu, ini kan Presiden baru-baru ini menandatangani PP nomor 25 tahun 2020 tentang Tapera ya, Betul. Tabungan Perumahan Rakyat. Bagaimana tanggapan kalangan DPR ini, Bu? Ya, jujur saja kami sangat terkejut ya dengan ditandatanginya PP tentang Tapera ini. Karena untuk situasi yang sekarang, di mana kita tahu bahwa kondisi Indonesia di tengah wabah pandemi COVID-19 ini tentu saja tidak mudah bagi rakyat untuk mengelola keuangannya, apalagi ketika memang penghasilan bulanan yang memang sudah segitu-gitunya, karena kan taperannya kan untuk MBR ya, masyarakat dengan rendah. Betul. Itu masih dipotong juga gitu untuk katanya iuran rumah yang sebenarnya mengupayakan perumahan untuk rakyat itu adalah kewajiban negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1. Jadi saya berpikir bahwa ini ada kewajiban negara yang harus dilaksanakan, tetapi anggarannya dibebankan kepada rakyat untuk mengupayakan sendiri gitu. Jadi dan situasinya tidak tepat gitu. Karena semua orang sedang kesusahan. Dipotong 3% itu gak kecil gitu ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan pemerintahnya punya empati lah untuk rakyat begitu ya. Karena selain Tapera kan mereka juga harus bayar yang lain-lain lagi gitu. Ya. Artinya ada beban yang harus di cover oleh rakyat gitu. Betul. Jadi 3% itu dibagi 2. Pemberi kerja itu bayar 0,5%, 0,5. Pekerjanya sendiri bayar 2,5%. Jadi tiap bulan 2,5% dari gaji mereka akan dipotong untuk iuran Tapera itu. Nah, ini undang-undang kan sebagai payung hukum sudah dibahas dengan DPR beberapa tahun lalu ya, Bu ya. 2014. 2014. Ya, 2014 ini sudah ada undang-undangnya, dan setelah undang-undang itu kan harus turun dalam bentuk Tapera, dalam bentuk PP. Maaf. Nah, PP. Jadi, betul. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tepatnya tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Iya. Jadi undang-undang tersebut sebetulnya dilahirkan untuk membantu pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya, kebutuhan rumahnya. Nah, selama hampir 4 tahun amanah undang-undang tersebut diabaikan. Gitu. Harusnya paling lambat itu Maret 2018 PP itu sudah terbit, tapi diabaikan. Baru kemudian muncul ujuk-ujuk begitu ya, di 2020 ini gitu. Nah, saya melihat diabaikannya selama 4 tahun ini, ya saya pertanyakan di mana keseriusannya kalau memang undang-undang untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah. Kenapa tidak dari kemarin 2018 gitu ya? Iya gitu. Kenapa tidak dikeluarkan PP-nya gitu? Kenapa PP-nya baru keluar sekarang gitu? Jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak serius di dalam mengupayakan rumah untuk rakyatnya. Kenapa justru sekarang muncul dan ketika kita masyarakat atau rakyat lagi menghadapi pandemi corona ya, mereka free. Itu yang kita tanya itu. Oke. Makanya kaget. Nah, menelaah plus minus program Tapera ini, Tabungan Perumahan Rakyat ini, seberapa urgent sebetulnya program ini bagi rakyat, Bu? Mengupayakan hunian layak itu kan memang hak dari warga negara, dan ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 1. Artinya jadi kewajiban pemerintah ya. Kewajiban pemerintah untuk mengupayakan gitu. Ya, pemerintah harus berpikir bagaimana caranya untuk melaksanakan amanat undang-undang ini. Gitu. Karena itu kan pengelolaan seluruh kekayaan hasil bumi dan sebagainya itu kan dikelola oleh negara. Ya kan, dan itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu amanat undang-undangnya, bunyi amanat undang-undangnya. Dan di antara kemakmuran rakyat itu adalah yang minimal adalah mereka terpenuhi sandang, papan, ya sebagai kebutuhan dasar. Dan pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar itu. Karena itu dia diberikan kekuasaan untuk mengelola seluruh sumber daya
baik sumber daya alam maupun yang lain-lain untuk dikelola. Iya. Gitu. Nah, mengawal aturan ini, Bu, bagaimana sikap PKS sendiri agar pelaksanaannya tidak memberatkan peserta maupun perusahaan? Mengingat setelah ditandatangani, salah satu pihak menyatakan keberatan adalah skema pemotongan adalah pengusaha, gitu. Sementara PP-nya sudah keluar ini. Nah, itu dia. Itu yang perlu kita kritisi, begitu ya. Itu kita kritisi. Artinya bahwa beban itu dialihkan, gitu ya. Makanya banyak pihak yang menilai ini upaya pemerintah lepas tangan dari tanggung jawabnya dengan membebankan hunian layak untuk rakyat itu kepada pengusaha dan kepada pekerja. Gitu. Jelas ini akan memberatkan, dan di saat pandemi seperti ini akan memunculkan beban baru. Baik bagi pengusaha maupun bagi rakyat, gitu. Lalu seperti apa seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya ini tidak memberatkan pengusaha dan rakyat, gitu? Nah, itulah, kalau jadi pemerintah ya harus bisa mikir, kan gitu makanya Kang ya. Ya namanya diamanahkan, ya harus bisa mikir, begitu ya. Kayak kita aja, kalau kita punya keluarga nih, Akang punya keluarga di rumah, punya istri, punya anak, ya kan? Akang kepala keluarga kan? Nah, Akang kan harus mikir gimana caranya supaya anak istri itu tidak kehujanan, tidak kepanasan, betul nggak? Iya. Kalau kemudian Akang udah diangkat jadi kepala keluarga, kemudian dibiarin tuh istri anaknya keleleran, itu kan namanya Akang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sama, keluarga itu cerminan dari sebuah negara. Bahwa pemerintah sebagai yang diamanatkan untuk mengelola kebutuhan rakyat, dia harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengelola keuangan negara dengan baik, sehingga anggaran untuk rumah itu, ya sama gini, Akang belum punya rumah nih, ya kan, anak istri belum diberikan rumah yang baik, tapi Akang pengen punya mobil, pengen bangun gedung, pengen bangun apa, gitu. Itu kan artinya alokasi prioritasnya harus dipertanyakan. Iya. Ya kan? Sementara duit segitu-gitunya. Tapi rumah belum punya. Tapi udah pengen bangun ini, bangun itu, gitu loh. Iya. Gambaran kecilnya begitu, gitu. Jadi harus ada skala prioritas dalam mengelola keuangan negara. Kemudian kewajiban yang merupakan tanggung jawab itu harus didahulukan. Bahwa kebutuhan dasar rakyat adalah amanah yang dibebankan bukan saja oleh undang-undang, tapi ya tentu saja ya, kalau dalam agama kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bu Anis, di sisi lain terkait ini, OJK kan sudah mewanti-wanti ke pemerintah terkait ke pengelolaannya. Upaya dan sistem seperti apa yang mesti disiapkan supaya ini tidak terjadi moral hazard lah ya dalam pengelolaannya, agar transparan dan akuntabel, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, gitu, Bu Anis? Ya, ini kan potensi moral hazardnya memang sangat tinggi ya, Kang ya. Jadi dalam perkiraan hitung-hitungan pemerintah sendiri ada 90 juta pekerja yang akan membayar atau dipaksa membayar iuran TAPERA ini dengan sistem potong gaji. 90 juta orang, sehingga per tahun itu bisa terkumpul hitungan pemerintah itu 71 triliun. Wow. Sementara kalau asosiasi pengembang, ya mereka senang aja kan dikasih proyek, kemudian suruh bangun rumah. Menurut pengembang itu dana bisa terkumpul sekitar 124 triliun per tahun untuk bangun rumah ini. Ini kan potensi moral hazardnya sangat tinggi, gitu. Bagaimana pemerintah menghimpun dana dari pekerja yang memang sudah segitu-gitunya penghasilannya, kemudian harus dikelola, tentu saja harus, kalau memang ini begitu ya, bertetapan sesuai dengan baik, dengan good governance, sehingga memang rakyat memang benar-benar bisa punya rumah. Tapi kan dalam PP ini kita belum lihat, gitu, apakah bentuk akhirnya, kapan itu pekerja punya rumah, gitu. Sementara mereka tiap bulan dipotong, gitu. Kapan mereka punya rumahnya, gitu. Itu belum dijelaskan secara detail di sini, gitu. Jadi memang pengelolaan ini potensi jangan sampai nanti seperti Jiwasraya misalnya ya, di mana menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ternyata uangnya malah uangnya malah hilang, dan pada akhirnya
nasabah yang dirugikan gitu. Dan nasabah banyak yang dari kalangan masyarakat bawah gitu. Jadi saya kira kewajiban OJK untuk mengawasi, mengingatkan BP Tapera ini dan juga mungkin harus ada pendampingan dari OJK karena PP-nya sudah keluar begitu ya. Ini harus menjadi amanah yang dikelola dengan baik sehingga memang masyarakat yang memang belum punya rumah ini dia mendapatkan hasil iurannya itu dalam bentuk rumah. Memang kalau berdasarkan data, memang kebutuhan perumahan itu ada sekitar 7,6 juta unit begitu ya. Nah, dan memang ini harus diupayakan gitu karena kebutuhan papan ini kan primer begitu ya. Dan primer gitu. Baik. Sekarang mau nyewa aja kan udah mahal gitu. Betul. Apalagi punya rumah gitu. Sampai kapan gitu? Mereka nabung sampai kapan? Itu harus dijelaskan untuk bisa punya rumah sendiri. Baik, Bu Anis, terima kasih Bu Anis atas waktunya kita bincang-bincang pagi ini. Ini mendapat tambahan referensi tentu saja terkait dengan tema yang kita bahas pagi ini. Selamat pagi sekali lagi. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Akang. Iya. Salam semuanya buat para pendengar di Bandung yang baik semuanya sehat dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu ya. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Kelet, Dr. Anis Biarwati atau Bu Anis, anggota DPR Komisi 11 fraksi PKS.